واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah atas segala taufik, petunjuk, hidayah, kesehatan, kesempatan Allah berikan, sehingga kita di pagi penuh keberkahan ini bisa kembali menunaikan faridah Allah. Selawat dan salam tiada hentinya kita doakan kepada Allah agar senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jamaah kaum muslimin yang berbahagia, bacaan salat imam tadi di rakaat pertama menjelaskan kepada kita apa sebenarnya orientasi dari hidup kita itu. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Maka hendaknya kalian mencari terhadap karunia yang Allah berikan itu daral akhirah, akhirat kalian. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kalian lupakan bagianmu dari dunia itu. Jangan dibalik orientasinya, mencari dunia baik tua akhirat. Mencari akhirat, jangan lupa dunia. Kalau berbicara tentang mencari akhirat, memahami hak Allah atas hamba, itu harus menjadi perihal pertama yang kita cari. Haqqullah 'alal 'abid ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hendaknya mereka menyembah, berserah diri kepadanya, tunduk patuh kepadanya dalam ketauhidan, wala yusyriku bihi syai'an, dan jangan sedikit pun mereka mensyirikkan dirinya dengan sesuatu apapun. Baru kita mendapatkan hak kita atas Allah. Allah yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Allah tidak mengazab siapapun yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita kali ini, rupanya ketika saya janjikan kemarin, hari ini kita berbicara tentang pembahasan iman. Apa definitif iman menurut ahlu sunnah wal jamaah. Rupanya saya kelewatan, ada dua pembahasan lain selesai berbicara tentang rukun Islam ini. Kembali kita mengingatkan jamaah kaum muslimin, ketika Anda mengucapkan dua kalimah syahadah,
ikrar, pengakuan Anda itu menjadikan Anda sebagai seorang Muslim. Namun kita selalu mengatakan syahadah itu ada 8 syarat yang sudah kita kupas, yang harus kita penuhi sebagai konsekuensi dari sebuah syahadah. Kemudian kita berbicara tentang, karena itu rukun Islam yang pertama, berbicara tentang buniyal Islam ala khamsin, pondasi Islam yang lain, salat, puasa, zakat, dan haji. Ini pondasi Islam lain. Pada pertemuan yang lalu saya mengingatkan pentingnya memahami pondasi. Jangan sampai kita membangun dindingnya itu dalam kondisi kokoh, tapi pondasinya dalam kondisi rapuh. Bagaimana hukumnya? Ini pembahasan kita. Orang yang tidak mengakui pondasi itu sendiri. Kalau berbicara tentang pondasi, artinya ketidakadaan pondasi itu bagi sebuah bangunan akan dikhawatirkan robohnya. Dan ini yang terjadi ketika ada orang bersyahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi ketika mereka berbicara tentang salat, mereka mengingkari salat. Juhud dan takdzib, mengingkarinya, mendustakannya, tidak mau melakukannya. Ini pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Hafidh Al-Hakami di pertanyaan as-su'al ar-rabi' wa thalathun. Ma hukmu man jahada wahidan minha aw aqarra bihi wastakbara anhu. Apa hukum, kata beliau, siapa yang juhud mengingkari satu dari 5 pondasi itu, atau bagi yang sudah mengucapkan syahadatain, 1 dari 4 pondasi itu. Nanti pertanyaan selanjutnya, apa hukum orang yang mengakui tapi tidak mau melakukan? Pertanyaan yang pertama harus kita bedakan, apa hukum orang yang mengingkari? Ini namanya kufrul juhud, salah satu dari jenis kekufuran yang harus kita pahami agar kita bisa memurnikan tauhid dengan semurni-murninya. Maka saya sering mengatakan pernyataan Umar ibn Khattab, selalu saya ulangi itu, intakhadha ural Islam urwatan urwa. Tali Islam ini yang kokoh itu putus satu-satu, kata Umar. Man asya fil Islam wa lam ya'rifil jahiliyah. Karena banyak yang hidup dalam Islam tapi dia tidak mengenal jahiliyah. Dia mengenal tauhid tapi dia tidak mengenal kesyirikan. Dia mengenal tauhid tapi dia tidak mengenal kekufuran. Banyak orang hari ini kalau kita berbicara itu syirik, dia mengatakannya nawak beladi, mandum syirik, dumpu syirik, bacu-bacu syirik, dan mengakui umat ini tidak mungkin jatuh ke dalam kesyirikan. Pada Umar mengatakan, sekarang kenapa ural Islam, tali Islam yang kokoh itu putus satu-satu? Karena kalian, kata Umar, itu yang beliau lihat generasi tabi'in ya, kalian kenal Islam tapi tidak mengenal jahiliyah. Beda dengan kami, 50 tahun jahiliyah, 40 tahun jahiliyah, 30 tahun dalam kesyirikan. Ketika datang cahaya tauhid, mereka langsung bisa memilah, ini tauhid, ini agama kita, ini akidah kita, ini bukan punya kita. Kalau kita hari ini bingung, saya rasa jamaah juga menyadarinya, bingung kita, nyo syirik bukan. Makanya banyak sekali masuk WA ke saya, ini syirik enggak Ustaz? Ini seperti ini syirik tidak Ustaz? Ya, ini kan artinya ada kebingungan di sana. Ini yang kita khawatirkan. Maka memahami la ilaha itu penting, karena itu satu rukun dari syahadah. Sebelum kita memahami illallah. La ilaha itu penafian untuk segala bentuk kekufuran, kesyirikan. Yang dibicarakan oleh pengarang kitab kita di sini 2 bentuk kekufuran itu. Kufur juhud dan kufur istikbar. Apa hukumnya?
Kufur juhud itu, kalau ingin kita lebarkan pembahasannya, orang mengingkari setelah memahami kewajibannya, setelah tahu itu. Walamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi. Allah bercerita tentang orang Yahudi ketika datang kepada mereka apa yang mereka itu tahu, kemudian mereka kufur mengingkarinya. Itu kufur juhud. Mereka rela pindah dari Palestina, dari Yerusalem menuju Madinah karena mereka tahu di situ akan jadi tempat hijrahnya Nabi. Namun ketika datang kepada mereka, rupanya Nabi itu bukan seperti yang mereka inginkan. Kafarubi. Kufur Fir'aun, kalau dibaca di Quran, rakaat pertama kita tadi, kufurnya Qarun. Kufurnya Qarun. Kufurnya Fir'aun, wajahadu biha wastaiqanatha anfusahum, mereka mengingkari tapi hati mereka itu meyakininya. Ada orang tahu salat itu wajib. Tahu dia, punya ilmu, sudah tersampaikan. Bukan orang baru pertama masuk Islam, tidak punya ilmu apa-apa tentang salat. Salat itu wajib, tapi dia tetap mengatakan mendustakannya. Tidak, salat tidak wajib. Puasa tidak wajib. Haji tidak wajib. Ini kalau kita berbicara tentang syarat la ilaha illallah, syarat Muhammad Rasulullah, masalah mereka itu diqabul dan inqiyad, penerimaan dan kepatuhan. Tidak mau menerima tapi sudah tahu. Ini kufur juhud. Bentuk pertanyaan kedua yang di ujung soalnya, beliau bertanya wastakbara anhu, ataupun orang mengakuinya dan dia itu sombong darinya. Istikbar. Ini namanya bentuk kufur i'rad. Kufur dengan cara berpaling. Kalau dalam konteks soal kita ini, dia mengatakan saya mengucapkan syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi saya tidak akan belajar tentang salat. Lu hana pilih semayangnya. Saya tidak butuh puasa itu, maka saya tidak belajar. Dari awal dia berpaling. Ini kufur. Riddah, keluar dari Islam. Walaupun Anda sudah mengucapkan syahadah. Ini namanya kufur i'rad. Kufur istikbar. Ini kufur i'rad, kufur istikbar. Sama sekali tidak mengangkat kepalanya dalam hadis yang lain itu. Walam yarfa' bihi ra'sahu. Dia untuk petunjuk Allah, untuk Quran dan hadis baginda Rasul, dia tidak mau mengangkat kepalanya. Antum dengar aja. Tidak mau dengar. Ini kufur i'rad. Ada lagi kufur nifaq. Menghukuminya sebagai muslim karena dia menafikan pembenaran dan keimanan hatinya. Tapi dia melakukannya riyaan untuk menjaga dari pandangan orang. Kufur orang-orang munafik. Kalau hukum dunianya dia itu seperti muslim, tapi hukum akhiratnya dia akan lebih berat dibandingkan orang kafir yang lain. Fidarkali asfali minan nar, fidarki asfali minan nar. Di kerak neraka yang paling dalam. Itu kufur munafik. Ada kufur raibah, kufur syak, yaitu ragu. Saya ragu, salat itu wajib enggak ya? Puasa itu wajib tidak ya? Haji itu wajib tidak ya? Dengan berbagai macam informasi yang dia dapatkan, apalagi hari-hari ini macam-macam informasi yang bisa didapatkan dan bisa diakses. Akhirnya dia meragukan itu. Itu kufur syak, kufur riba. Itu kufur juga keluar dari Islam. Meragukan kewajiban salat, meragukan kewajiban puasa, kewajiban zakat dan haji. Ini kufur keluar dari Islam. Ini bentuk pertanyaan pertama. Jadi jangan pernah meragukan. Maka saya selalu mengatakan ketika berbicara tentang syarat la ilaha illallah, syarat itu asal dari syarat harus terpenuhi. Ilmu harus punya, yakin harusnya, yakin kita dengan itu. Yakin dengan perintahnya, yakin dengan larangannya. Qabul, harus menerima.
taat, mentaati, masalah tidak maksimal kita lakukan, itu kekurangan kita. Jadi tidak mengingkari. Karena kalau sudah mengingkari, itu sudah masuk ke dalam kekufuran. Jangan pernah mengingkari. Dasar yakin harus ada, jangan pernah meragukan. Ainul yakin, hakul yakin, itu barangkali nanti butuh proses lagi. Kita yakin, betul-betul yakin keberadaan baginda Rasul. Ada yang meragukan itu. Ada enggak ya kisah-kisah tentang Rasul itu betul enggak ya? Yakin kita. Tapi Masya Allah, 2011 saya umrah pertama, berdiri di kuburan baginda Rasul itu, basah mata saya itu. Di situ saya baru memahami bagaimana ainul yakin itu. Betul-betul ada orang ini seperti itu mungkin di hati saya. Di sampingnya ada Abu Bakar juga sama seperti yang dikisahkan. Di sampingnya ada kuburan Umarnya. Lagi kita tadabbur itu data polisi Saudi gede. Dipikir kita termasuk yang mengirim surat ke kuburan Nabi. Pikirnya ruh yang kirim. Padahal saya baru memahami itu. Masya Allah. Duduk lama saya. Makanya akhirnya ada buku yang saya tulis itu Generasi Lintas Dimensi. Pembahasan pertamanya refleksi sejarah. Madinah 2012. Ya, saya menceritakan tentang itu. Saya bisa membayangi. Disinilah kuda para sahabat baginda Rasul bermain. Disinilah halaqah baginda Rasul duduk dan macam-macam. Itu tingkat keyakinan berlebihan. Itu seperti permintaan Ibrahim ketika minta ditunjukkan bagaimana Allah menghidupkan yang mati itu. Itu bukan ragu, tidak ragu sama sekali. Ilmu yakinnya ada. Cuma ainul yakin mau lihat dengan mata kepala sendiri. Hakul yakin itu ketika kita sudah merasakannya. Kita punya ilmu tentang akhirat, kita imani itu. Tentang surga kita imani itu. Tapi ainul yakin dan hakul yakin nanti baru kita bisa merasakan ketika kita masuk di dalamnya. Dasar yakin ilmu itu, ilmu yakin harus kita miliki. Nggak bisa kita ragu. Ini 4 bentuk kekufuran itu. Kalau terjadi untuk pondasi Islam, yang rukun Islam, maka dia kafir, riddah, keluar dari Islam. Beliau mengatakan, al-jawab yuqtalu kufran. Orang seperti itu dibunuh dalam kondisi kafir. Dia bukan kita yang membunuh. Itu ketika syariah ditegakkan, ada pengadilan Islam yang ditegakkan, ada yang berwenang melakukan, yuqtalu kufran kaghairihi minal mukadzibin wal mustakbirin, seperti pendusta lainnya, seperti orang yang sombong yang berpaling lainnya, mislu iblis wa fir'aun, seperti iblis dan Fir'aun dan orang-orang jahiliyah yang diperangi. Ini orang yang sama sekali tidak mengakui. Ini jatuh ke dalam kekufuran. As-su'al al-khamis wa thalathun, ma hukmu man aqarra biha summa tarakaha li naw'i takasulin aw ta'wilin. Ini yang banyak. Orang mengakui, saya tahu salat itu wajib, saya tahu puasa itu wajib, zakat wajib, haji wajib, cuma masalahnya saya malas, saya tidak melakukannya. Ini para ulama di sini, termasuk Syekh Hafidh Al-Hakami di sini menguraikan pembahasan ini, enggak ditampilkan ya, menguraikan pembahasan ini dan dibedakan setiap rukun Islam itu beda cara interaksi syariahnya. Yang pertama kata beliau, amma salat, tentang salat. Ada orang mengakui, dia mengakui salat itu wajib, tapi tidak melakukannya. Takasulin, karena malas. Atau muta'ammidin, sengaja dia meninggalkannya dan dia tahu. Kita harus pahami itu konteks salat itu, waktu salat. Sengaja meninggalkan itu termasuk ke dalam orang yang meninggalkan salat fardhah 5 waktu itu di luar waktunya. Ini masuk ke dalam pembahasan kita. Jangan Anda beralasan sibuk, akhirnya salat ini Anda jamak di waktu lain.
kecuali zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, itu satu waktu. Apa maksudnya satu waktu? Zuhur itu berakhir waktunya sampai terbenam matahari, itu waktu daruratnya. Artinya sampai berakhir waktu asar. Salat zuhur setelah terbenam matahari, ini masuk ke pembahasan kita. Kalau sebelum terbenam matahari, ya walaupun banyak para ulama yang mengatakan salatnya tidak sah, tapi belum masuk ke pembahasan kita. Salat maghrib dan isya, itu waktu jamaknya, waktu yang sama. Kalau waktu daruratnya sampai terbitnya fajar. Salat maghrib setelah tulu'ul fajar, ini masuk ke pembahasan kita. Tapi kalau salat maghribnya di waktu isya, nah ini belum masuk ke pembahasan ini. Jadi masih ada jalan-jalan para ulama untuk memberikan keringanan, walaupun dia berdosa. Salat zuhur di waktu asar, dia berdosa, tapi belum masuk ke pembahasan kita. Ini yang di luar waktunya. Ya, waktu yang secara totalitas itu, ini yang masuk ke pembahasan kita. Meninggalkan salat, walaupun satu salat, secara sengaja, atau takasul, atau takwil, dia punya pentakwilan tersendiri. Salat bukan seperti itu. Salat itu waktunya masih boleh di luarnya. Macam-macam bentuk takwil. Ini beliau memberikan penjabaran yang mungkin sesuai dengan pandangan mayoritas para ulama. Kalau kita ingin melebarkan pembahasan ini, Abu Hanifah mengatakan yang meninggalkan karena malas, dia berdosa, tapi dia tidak dihukum sebagai, tidak dibunuh karena dia melakukan sebuah dosa besar. Tapi kalau mazhab Malik dan Asy-Syafi'i itu diminta untuk bertaubat, yustatab. Minta dia untuk bertaubat, taubat dulu. Enggak mau taubat, dibunuh. Dibunuh karena apa? Bukan karena murtad, tapi karena haddan. Karena dia sudah melanggar had, batasan dari hududillah. Jadi bukan karena murtad. Kecuali madhab Imam Ahmad, dibunuh karena murtad. Kalau kita lihat pandangan Syekh Hafidh Al-Hakami, beliau lebih condong ke pandangan mayoritas di sini. Beliau mengatakan dibunuh secara had, itu bukan riddah, bukan karena murtadnya. Tapi kalau Anda membaca kitab Al-Fasl dan kitab Imam Ibn Hazm itu, Al-Muhalla juga, beliau menukilkan lebih dari 17 sahabat baginda Rasul. Hadis-hadis baginda Rasul yang jumlahnya sangat banyak, sangat jelas, tidak butuh pentakwilan. 17 para sahabat, bahkan Imam Ibnu Ishaq, Ibnu Rahawih itu menukilkan ijma' para sahabat baginda Rasul, dia dibunuh karena murtad. Al-faslu bainana wa bainal kufur tarikus salah, yang membedakan kita dengan kekafiran itu meninggalkan salat. Al-ahdu bainana wa bainal kafir, yang jadi perjanjian antara kita dengan kafir itu salat. Siapa yang meninggalkannya, dia sudah kafir. Jadi redaksi dengan teks di atas dari hadis baginda Rasul banyak sekali. Yang mayoritas para ulama itu semuanya ditakwilkan. Oh, itu bukan kufur besar, itu kufur kecil. Akhirnya terlalu banyak untuk ditakwilkan. Apalagi para sahabat itu, hampir 17 para sahabat dinukilkan oleh Imam Ibn Hazm. Ungkapan mereka yang menyebutkan dibunuh sebagai seorang murtad, bukan dibunuh karena dia pelaku dosa besar, tapi dia sudah murtad. Tapi kalau merujuk ke Syekh Hafidh Al-Hakami di sini, dia diminta bertaubat. Kata beliau, diminta untuk bertaubat. Kalau tidak mau, wa illa qutila haddan, kalau dia tidak mau, maka dibunuh sebagai had. Itu karena melanggar hududillah, melanggar batasan Allah. Artinya apa bedanya nanti kalau dibunuh sebagai had? Dia itu masih muslim, dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Tapi kalau dibunuh sebagai riddah murtad, dia tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, ya, yang tidak disalatkan, tidak dimandikan sebagaimana kaum muslimin lainnya.
Ya, ini pembahasan yang memang dipersisihkan oleh para ulama, tapi secara pribadi saya lebih, kan banyaknya dalil yang kita dapatkan, banyaknya ungkapan yang sangat sarih jelas sekali dari para sahabat dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ini besar sekali, dia bisa dibunuh dalam kondisi riddah, dia sudah murtad itu. Jadi jangan sepelekan pembahasan salat itu. Kewajiban kita menyegerakan di awal waktunya. Jangan sepelekan. Ini masih ada waktunya, masih ada waktunya. Takasul ataupun takwil dan taghaful, mensia-siakan waktu sampai keluar dari waktu, itu bisa memasukkan kita ke dalam pembahasan yang sedang kita bicarakan ini. Kata beliau Syekh Hafidz Al-Hakami, amma shalah faman akharaha an waqtiha, siapa yang mengakhirkannya dari waktunya. Yang saya maksud di sini mengakhirkan dari waktunya itu kalau zuhur sampai terbenam matahari, kalau maghrib sampai terbitnya fajar. Ini yang masuk ke dalam hukum kita. Bihadhihi sifat fa innahu yustatab. Seperti itu dia melakukannya, maka dia itu diminta untuk bertaubat. Wa illa qutila haddan. Kalau tidak, maka dia dibunuh sebagai had, ditegakkan hudud Allah atasnya. Artinya bukan dibunuh karena kemurtadan. Ini pernyataan dari Syekh Hafidz Al-Hakami di sini sesuai dengan pandangan mayoritas para ulama dan para fuqaha. Dibunuh sebagai had. Liqaulihi ta'ala, apa dalilnya? Itu firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat At-Taubah ayat ke-5, fa in tabu, kalau mereka bertaubat. Jadi ayat ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Taubat di sini maksudnya kalau mereka masuk ke dalam Islam. Wa aqamus shalah wa atuz zakah fa khallu sabilahum. Mereka mendirikan salat, mereka membayar zakat, maka bebaskan jalan mereka. Artinya jangan ngapa-ngapain. Kalau di ayat sebelumnya, sebelum ayat ini atau kelanjutan dari ayat sebelumnya, yaitu Allah mengatakan faqtuluhum, bunuhlah mereka. Artinya dipahami dalam ayat ini kalau mereka meninggalkan salat masuk ke dalam hukum dibunuh. Jangan lepas mereka. Wa atu zakah fa khallu sabilahum. Kalau mereka menunaikan salat, membayar zakat, maka biarkan jalan mereka. Jadi jangan tahan mereka, jangan bunuh mereka. Cuma gambarannya jamaah kaum muslimin, coba kita bayangkan, ada orang mengakui salat itu wajib, meninggalkan salat karena malas atau sengaja meninggalkan, kemudian diminta untuk bertaubat, dan dia tahu, sudah diberikan pemahaman, kalau anda tidak bertaubat anda akan dibunuh, tetap ngeyel, dia tidak mau melakukan salat. Ini rasanya bukan lagi orang yang mengakui dia. Kalau orang mengakui diancam dibunuh, ya sudah salatlah kita. Ini diancam dibunuh, tetap dia, saya tidak mau salat. Ini mustahil kita dapatkan dari orang-orang barangkali yang mengakui kalau salat itu wajib. Orang mempertahankan nyawanya. Tapi dalam kondisi seperti ini, orang seperti ini, maka Syekh Ibnu Baz mengatakan, saya lebih condong, kata beliau, dia dibunuh dalam kondisi murtad. Kenapa? Ketika ditanyakan kepada beliau mengatakan tidak mungkin orang mengakui salat wajib, diancam, diminta untuk bertobat, diancam kalau tidak melakukan salat dibunuh, dia tetap masih ngotot tidak melakukan salat. Yang ngotot seperti ini, kalau kita kembali ke sejarah, kita melihat orang-orang yang punya keyakinan, mempertahankan keyakinannya, itu ngotot. Al-Marisi dulu ketika pembahasan asma dan sifat dibunuh dalam kondisi tetap mempertahankan dia akidahnya. Oh, nggak mau menerima akidah kalian seperti itu, saya asma dan sifat tetap seperti yang saya yakini. Dibunuh, ngotot dia. Dalam kekufurannya, ngotot. Itu yang ngotot-ngotot biasanya itu berlandaskan keyakinan. Kalau orang meyakini salat wajib, kemudian dia tidak meninggalkannya karena malas, dipaksa, diminta bertobat, dipaksa untuk kalau tidak kami potong kepalamu.
dia tetap ngotot, dia tidak mau salat. Ini mustahil, kata Syekh Ibnu Baz, mustahil muncul dari orang yang meyakini kewajiban salat. Maka beliau condong dia dibunuh, ya secara umumnya mazhab Ahmad Ibnu Hanbal, dia dibunuh dalam kondisi murtad. Itu lebih kuat ya, kalau diperhatikan dalilnya. Wa hadis dan hadis, nah, di antara dalilnya, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Memerangi manusia sehingga mereka bersyahadat, mereka mendirikan salat, membayar zakat dan lainnya. Jumhur menjawab hadis ini, mengatakan itu memerangi, bukan membunuh. Memerangi lain lagi. Jangan dipahami memerangi itu memenggal kepala, memerangi. Ya, seperti kita memerangi narkoba, macam-macam cara itu ya. Memerangi ini, memerangi kemiskinan ya, macam-macam caranya. Al-hadis bagairu. Ini kalau untuk pembahasan salat. Wa amma zakah, kalau pembahasan zakat kata beliau, fa in kana mani'uha man la syaukata lahu, akhadhaha al-imamu minhu qahran wa nakalahu bi akhdhin syai'in min malihi. Kalau orang meninggalkan zakat, dia mengakui zakat wajib, tapi saya tidak mau melakukan. Kita lihat orangnya itu punya syaukah, kekuatan tidak. Kalau dia berkelompok, rame-rame, dia berkekuatan, berjamaah, itulah syaukah. Kalau dia misalnya tidak berkekuatan, bisa kita paksakan, maka imam, pemimpin itu wajib mengambil dari hartanya secara paksa. Bukan cuma ukuran zakat, 2 kali ukuran zakat, efek jerah. Misalnya zakat wajib dia 1 juta, kita ambil dari hartanya itu 2 juta secara paksa. Biar dia jerah. Dia akan berfikir, alah hukum tak bayar takut mantap. Anak tak bayar 1 juta, 2 juta gitu. Akhirnya dia bayar zakat. Itu efek jerah. Kata Syekh Hafidh Al-Hakami, akhadahu al-imam minhu qahran. Wajib imam mengambil darinya itu secara paksa, wa nakalahu bi akhdhin syai'in min malihi, dan dia mengambil dari hartanya yang lain supaya dia jerah. Hadisnya, wa man mana'aha, siapa yang tidak membayar zakat, menahan dirinya dari zakat, fa inna akhidhuha, baginda Rasul mengatakan, kami pasti akan mengambilnya. Ya, itu hak, itu bukan lagi milik Anda zakat itu. Jangan Anda berpikir zakat itu masih punya Anda, bukan. Dengan jatuh temponya itu langsung berubah status dia. Itu status hak orang lain. Ketika Anda tahan, Anda menahan hak orang lain. Masuk ke dalam pencurian, masuk ke dalam hukum perampokan, Anda menahan hak orang lain itu. Misalnya jatuh temponya hari ini, alah singgah tabayu, rupanya malamnya kebakaran rumah, hartanya semua habis, itu utang yang harus Anda bayar. Itu sudah berubah status. Maka kewajiban pemimpin, baginda Rasul mengatakan, siapa yang tidak membayarnya, kami akan mengambilnya. Wa syatra malihi ma'ahu, dan setengah dari hartanya bersama zakat itu. Kalau dalam hadis ini patokannya setengah hartanya. Efek jerahnya tinggal hanali. Nah, ini begini, kalau sekiranya orang itu tidak punya syaukah. Tapi yang terjadi di zaman Abu Bakar itu, sampai berselisih Umar dengan Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana kita perangi mereka, mereka mengucapkan syahadah. Apa kata Abu Bakar? Aku tidak membedakan syahadah dengan zakat. Kalau sekiranya tali ini, apa namanya, tali kepala orang Arab itu yang diwajibkan zakat, mereka tidak menunaikannya, sungguh aku akan memeranginya. Itu kasus untuk yang menahan zakat dan mereka punya kekuatan. Itu ashabus syaukah, kabilah Arab, suku Arab, semuanya sepakat tidak membayar zakat. Kami bayar untuk Rasulullah, untuk Abu Bakar tidak. Abu Bakar itu yang diam-diam, yang lembut itu tiba-tiba berubah menjadi sangar. Umar yang sangar, yang gagah itu tiba-tiba berubah menjadi lembut dalam kasus ini. Bagaimana Abu Bakar itu berdiri di atas aturan Allah. Aku perangi mereka, walaupun cuma satu tali saja mereka tidak bayar. Aku perangi mereka. Ini ashabus syaukah.
Wa in kanu jama'ah, kata beliau Syekh Hafidz Al-Hakami, kalau mereka itu banyak, punya kekuatan, walahum syauka, wajaba 'alal imam qitalihim, maka imam harus memerangi mereka. Kembali memerangi ini bukan artinya membunuh. Memerangi mereka hatta yu'adduha lil ayati wal ahadits sabiqati wa ghairiha, wa fa'alaha Abu Bakar wa sahabah radhiyallahu taala anhum ajma'in, sehingga mereka menunaikan. Itu kalau untuk zakat. Kalau untuk puasa, falam yarid fihi syai'un, tidak ada dalil dari kitab dan sunnah yang menunjukkan apa yang harus kita lakukan untuk orang yang meninggalkan puasa karena malas. Ketika tidak ada dalil, maka dikembalikan kepada imam, pemimpin ya, yang berwenang untuk memberikan efek jera, bisa menghukum. Barangkali dengan hukum sekarang dipenjara 2 hari, dipenjara 3 hari, yang menyebabkan orang itu akan kembali nantinya berpuasa. Sedangkan haji, kata beliau, fakulli umril abdi waqta lahu la yafutu illa bil maut, karena haji itu tidak ada batasan waktu. Sepanjang umurmu itu kewajiban Anda berhaji. Tidak bisa mengatakan Anda tidak berhaji tahun ini, Anda harus diperangi. Tidak, karena haji itu waktunya panjang. Wal wajib fihil mubadarah, tapi kewajiban dalam haji itu menyegerakan, segera melakukan. Jangan tunda-tunda, karena itu sudah jatuh kewajiban itu. Kalau kita tunda, masuk ke dalam ancaman-ancaman. Nah, ini berkaitan dengan waqad ja'al wa'idul ukhrawi fi tahamun fihi wa lam tarid fihi uqubatan khassatun fid dunya. Sudah datang dari hadis-hadis baginda Rasul ancaman untuk orang yang meninggalkan haji itu, tapi ancamannya ancaman akhirat. Untuk duniawi, untuk dunianya dia tidak dihukum dengan satu bentuk hukuman apapun. Ini penyempurnaan tentang pembahasan rukun Islam yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Ini masih dalam konteks penjabaran terhadap hadis Jibril yang panjang ketika ditanyakan tentang Islam, apa itu Islam. Jadi hadis itu saya wasiatkan pada pertemuan yang lalu, coba pelajari lagi. Para ulama itu mengarang puluhan jilid buku hanya untuk menjabarkan hadis Jibril itu. Tentang adab kita menuntut ilmu, adab kita mengajarkan ilmu, adab kita bertanya, dan segala macam itu. Maka di akhir penghujung hadis, baginda Rasul mengatakan, laqad ja'akum Jibril yu'allimukum dinakum. Sudah datang kepada kalian Jibril, datang dalam kondisi mengajarkan kepada kalian agama kalian. Seluruh agama itu disumpulkan dalam hadis Jibril. Jadi ini masih penjabaran itu, walaupun sudah lama lagi kita kupas hadis Jibril itu. Saya ingat kita dulu masih di Masjid Long Raya, kita kupas hadis itu. Jadi sampai ke sini barangkali banyak jamaah yang tidak nyambung, ini dari mana hadis Jibril itu? Hadis Jibril dulu di Long Raya. Kita sudah di sini itu. Ya. Jadi dan insya Allah pertemuan ke depan jamaah kaum muslimin kita baru berbicara tentang kelanjutannya. Apa itu iman? Apa urgensi iman? Bagaimana definisi keimanan itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Amal itu bagian dari iman ataupun bukan? Amal itu syarat sah iman ataupun syarat sempurna iman ataupun bukan? Ini pembahasan-pembahasan yang akan kita bicarakan, dan ini tentunya akan lebih merucut lagi ke depan ya, tentang pembahasan akidah dan tauhid. Barangkali demikian jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.